PKN kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, anak solih dan solihah bisa mengajarkan hak dan kewajiban. Ajaran tentang hak dan kewajiban itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, ya, sebagai sumber utama pedoman hidup kita. Anak-anak, selain hak itu juga ada kewajiban yang berfungsi untuk sebagai penyelaras atau penyeimbang agar kehidupan kita harmonis. Nah, anak solih dan solihah, dalam hidup bermasyarakat kita harus pandai-pandai dalam menjalankan kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, bagaimana yang dimaksud dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, serta apa saja hak kita di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, dan apa saja kewajibannya? Silakan disimak pada penjelasan berikut ini. Materi 1 yaitu tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir, ya anak-anak. Berikutnya adalah hak sebagai seorang anak. Nah, apa saja ya hak kita sebagai seorang anak? Yaitu ada beberapa hak kita sebagai seorang anak. Yang pertama ada hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, anak-anak, jadi itu adalah hak sebagai seorang anak, ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mendapatkan hak sebagai seorang anak di rumah? Baik, berikutnya adalah hak sebagai pelajar. Apa saja hak sebagai seorang pelajar? Yaitu yang pertama ada berhak mendapatkan perlakuan adil atau mendapatkan nilai dari guru dan perlindungan, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan, berhak meminjam buku di perpustakaan, dan berikutnya adalah berhak mempunyai banyak teman, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Berikutnya adalah hak sebagai warga negara. Apa saja ya hak kita sebagai warga negara? Yaitu yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak ini terdapat pada pasal 28 ayat A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini dalam pasal 28B ayat 1. Berikutnya, hak sebagai warga negara adalah hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Berikutnya, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang berikutnya adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
Yang berikutnya adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban ya, anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang pertama adalah kewajiban sebagai anak. Apa saja kewajiban kita sebagai anak? Yang pertama ada kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, kewajiban menjalankan perintah agama. Yang berikutnya adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Apa saja ya kewajiban kita sebagai seorang pelajar? Kewajiban seorang pelajar yang pertama ada siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah, membantu kelancaran pelajaran di kelas, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Berikutnya, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, melengkapi diri dengan keperluan sekolah, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Berikutnya adalah kewajiban sebagai warga negara. Apa saja ya kewajiban kita sebagai warga negara? Ada yang satu, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita wajib untuk membayar pajak dan juga wajib mematuhi tata tertib yang ada di lalu lintas. Yang berikutnya adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apa itu pembelaan negara? Maka sebagai seorang pelajar kita wajib membela negara dengan rajin belajar dan berprestasi. Yang berikutnya adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang berikutnya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi dalam perundang-undangan kita juga harus wajib mentaati. Berikutnya wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak, yaitu tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, anak-anak, contoh tanggung jawab seorang anak. Contohnya adalah anak memiliki hak untuk bermain, maka kewajibannya adalah bermain secara adil bersama anggota keluarga. Nah, sedangkan tanggung jawabnya adalah membereskan mainan yang sudah digunakan. Berikutnya, contoh tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajibannya adalah belajar dengan baik. Lalu tanggung jawabnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, berikutnya adalah contoh tanggung jawab seorang warga negara. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka kewajibannya adalah mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan diri. Tanggung jawabnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah anak-anak menyaksikan penjelasan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab, silakan anak-anak, apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, maka ibu akan memberikan tugas ya nak, dan silakan tugasnya disimak pada tayangan berikut ini.
tugasnya ada satu ya nak. Tugas pertama di halaman 13 sampai dengan 14 di bagian ayo eksplorasi. Nah, anak-anak silahkan dikerjakan soal yang apa saja kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Soal yang kedua, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Berikan contohnya. Yang ketiga, bagaimana jika seorang menjalankan kewajibannya dengan paksaan? Berikan contohnya. Jika ada seorang anak yang selalu menuntut minta dibelikan sesuatu oleh orang tuanya, tetapi ia tidak mau membantu orang tua, apa pendapat kalian? Yang terakhir, apa pendapat kalian jika ada orang yang tidak melakukan kewajibannya sama sekali? Silakan jawabannya ditulis di bagian ayo rumuskan ya anak-anak. Tugas yang kedua yaitu di halaman 14 di bagian ayo aplikasikan ya nak. Silakan anak-anak tuliskan 3 kewajiban sebagai anak, 3 kewajiban sebagai siswa, 3 kewajiban sebagai warga masyarakat, dan 3 kewajiban sebagai warga negara. Tugas yang kedua ada di halaman 34. Ada sebuah ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 ya anak-anak. Ilustrasi 1, selama ini Iwan hanya senang bermain. Setiap akan pergi bermain, ia selalu minta uang kepada ibunya. Ketika ibu tidak mau memberi uang, maka Iwan berdiri tegak sambil menunjukkan ekspresi marah kepada ibunya. Akan tetapi, ibunya dengan wajah lembut dan sabar masih berusaha menasihati Iwan agar ia mau mengerjakan tugasnya dulu baru sebelum minta uang jajan dan bermain. Nah, ilustrasi keduanya adalah Salman selalu mendengar suara gaduh dari tetangga sebelah. Sang tetangga sering mendengarkan suara musik dengan volume yang cukup kencang. Padahal Salman ingin sekali belajar dengan tenang di rumahnya. Salman memilih sikap diam walaupun haknya untuk bisa belajar dengan tenang telah terganggu. Tugasnya di bagian ayo eksplorasi. Nomor 1, benarkah yang dilakukan oleh Iwan dan Salman? Jelaskan pendapat kalian tentang sikap mereka. Soal 2, bagaimana sikap yang baik dan benar yang harus dilakukan Iwan dan Salman berdasarkan ilustrasi di atas? Silakan jawabannya ditulis di bagian ayo rumuskan ya anak-anak. Setelah anak-anak belajar tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab, anak-anak juga sudah berlatih mengerjakan soal. Dan alhamdulillah maka KBM kita hari ini selesai. Namun sebelum ditutup, Ibu akan menyampaikan beberapa hal ya. Anak-anak, seseorang yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik pasti akan mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran surga di akhir nanti. Oleh karena itu anak-anak, marilah